jar habar pian kada masak, kukus pelita di luar tawing, jar habar pian kada handak, kilar mata kada kalain. Aku tuh siapa ngarannya? Muhammad HP. Siapa? Muhammad HP. Muhammad HP. Ada HP-nya lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak lo, bapak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tuhallu bidzikrihi uqadun nawaibi wasyada'id. Ya man ilaihi mushtaka wa ilaihi amrul khalqi a'id. Antar ragibu alal ibad wa anta fil malakutin wahid. Antal muyassir wal muthabbit wal musahhil, yassir lana farajan qariban, yaistu minal agaribi wal abaid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sayyidi ahli sajid wa ala alihi wa sahbihi sadatinal amajid. Amma ba'du. Sadatinal alawin al-aiza, para habaib yang sama-sama kita muliakan, Al-Habib Muhammad bin Ali As-Segaf selaku Dewan Syura Majlis Al-Muwasalah, Al-Habib Mustafa Buftem. Mudah-mudahan semua para habaib Allah berikan kesehatan, panjang umur, sehat walafiat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan juga semua para kiai yang hadir, Kiai Ainur Ridha selaku Ketua Majelis Al-Muwasalah, Kiai Muhammad Said, dan juga semua para guru, para asatid, Bapak Bupati kita, Bapak Haji Sahrujani. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kepemimpinannya membawa barokah, menjadikan daerah ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allah janjikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur jika pemimpinnya, para ulamanya bersatu, berusaha untuk membangun masyarakat. Mudah-mudahan Allah jaga Indonesia insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo kita ngaji sebentar, tolong dicatat, tolong diingat-ingat apa yang saya sampaikan. Akan ada poin-poin ilmu. Catat, ingat-ingat apa yang saya sampaikan. Nanti dari isi ceramah saya akan ada poin-poin ilmu yang sebelum saya tutup acara ini saya akan tanya, yang bisa jawab, yang ingat, yang nyatet apa yang saya sampaikan, insya Allah nanti kita kasih hadiah air. Kita doakan mudah-mudahan yang minum bisa nyampe ke Mekah, ke Madinah. Mudah-mudahan bisa ziarah ke kota Tarim. Mau kalau diminumkan ke anak yang sakit, Allah berikan kesembuhan. Kalau diminum orang yang gak punya keturunan, Allah berikan keturunan. Kalau diminumkan keluarganya, mudah-mudahan barokah. Amin Allahumma. Nanti akan ada beberapa hadiah. Ada hadiah air, dan juga yang terakhir, apa yang saya pakai, surban yang saya pakai, saya akan hadiahkan untuk kalian yang bisa jawab poin dari apa yang saya ceramahkan. Catat, jangan sampai ada yang rame. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kita dalam acara perayaan Tahun Baru Islam 1448 bersama Majelis Muwasalah Hulu Sungai Utara, Amuntai Kota Bertakwa. Kota apa? Kota apa? Kota Bertakwa. Mudah-mudahan nama yang sudah melekat
di kota Amunta ini benar-benar masyarakatnya menjadi masyarakat yang bertakwa. Amin Allahumma. Sebelum kita cari tahu gimana caranya bertakwa, kita harus tahu apa tandanya takwa. Kita nggak boleh ngaku saya bertakwa, nggak bisa. La tadai, jangan ngaku, perlu bukti dong. Rasulullah bersabda, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, bukan surban, bukan janggut, bukan hidung, bukan imamah, bukan cadar. Ini nomor 10. Apakah orang yang bercadar dia bertakwa? Belum tentu, lihat tandanya. Apakah yang pakai songkok, pakai surban, baju putih bertakwa? Belum tentu. Ini baju takwa, bukan orang bertakwa, baju takwa. Kalau takwanya, tandanya ada 3. Jika tanda ini ada dalam diri kita, berarti kita orang bertakwa. Jadi nama yang sangat berat ya, melekat di kota Amunta ini sangat berat, bertakwa. Ini kalau cuman bupatinya aja yang kerja nggak bisa mau bertakwa. Ulamanya aja yang kerja kalau nggak dapat izin dari bupati juga nggak bisa buat acara. Maka bertakwa harus kerja bakti. Ulama, umaro untuk membuat berat loh. Kalimat kalau kota bersih gampang, nyewa orang pasukan kuning bersihkan bersih. Tapi kota bertakwa, pertahankan dong. Dipertahankan. Inilah makanya adanya majelis muashalah hadir di sini yang dibina oleh guru besar kita Al Habib Umar, hadir tempat ini bersama para habaib, para ulama, para muhtammina bid-dakwah, orang-orang yang punya semangat dalam berdakwah bersatu, nggak ada tujuan lain. Habib Umar buat aja, nggak ada tujuan lain, nggak ada tujuan A wala B wala politik wala A, nggak ada. Pilar utamanya daripada pilar utamanya daripada majelis ini apa sih? 3 cuman. Ilm. Gimana caranya majelis muashalah menyebarkan ilmu? Wa tazkiyah. Gimana caranya majelis muashalah menjadi penyebab masyarakat hatinya bersih? Tazkiyah. Wa dakwah. Dan gimana caranya manusia tersebut dihembuskan semangat berjuangnya Nabi untuk membuat manusia yang jauh dari Allah jadi dekat, yang lupa dari Allah jadi ingat. Ini adalah dakwah. Ini 3 ini. Ilmu, tazkiyah pembersihan hati, wa dakwah, dan semangat berjuang menyebarkan agama yang penuh rahmat, yaitu agama Islam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, tandanya takwa itu ada 3. Jadi ini tolong disimpan. Saya sudah bertakwa apa belum? Saya ini perempuan, saya pakai cadar, udah takwa apa belum? Saya orang laki, saya pakai surban Habib. Saya pakai surban gayanya pakai gayanya Habib Umar. Surbannya pakai gayanya punya Habib Umar. Punyanya Syekh Fulan. Baju saya ini niru guru Zaini. Baju saya ini niru guru ini, guru itu. Tunggu dulu, baju bisa dibeli. Takwanya sama enggak? Karena takwa itu tandanya ada 3. Yang pertama, ini ayo kita ngaca, simpen. Saya bertakwa apa enggak? Ingat-ingat 3 ini. Kalau ada 3 ini berarti kamu belum bertakwa. Kalau ada 2 ya agak bertakwa. Kalau ada 1 ya enggak begitu bertakwa. Allahumma shalli ala Muhammad. Tandanya takwa ada 3. Yang pertama adalah ada munadharil haram. Tandanya orang bertakwa adalah menahan matanya untuk memandang pandangan yang haram. Percuma pakai surban, iktikafnya bukan di Masjid Hajar Aswad. Masjid apa namanya? Iya, Hajar Aswad. Bukan musola di musola Hajar Aswad, tapi di mana? Di Al-Toktoku wal Tiktoku. Oh ya, akhir iktikaf ini. Ini bukan takwa. Kamu surbanan, kamu alumni, kamu hafal Quran, matanya masih ngelihat yang haram, bukan takwa kamu.
Kamu cuman baju kamu serupa orang yang takwa, kamunya nggak takwa. Karena takwa adalah menahan matanya dari pandangan yang haram. Yang kedua, adamu aklil haram, nggak makan makanan yang haram. Bajunya, sorbannya panjang, rentenir, makan riba, wah jauh dari takwa. Wah, Habib bilang saya riba, Habib nggak tahu ya. Saya ini walaupun riba, Beb, tiap tahun saya haji, umroh 5 dalam sebulan 5 kali. Gawat ini orang. Kamu tahu nggak? Orang kalau masuk ke Mekah pakai paspor palsu, langsung ditolak. Di Bandara King Abdul Aziz ditolak. Begitu juga kalau ada orang masuk ke Mekah Madinah pakai uang haram, maka apa? Maka ada malaikat yang jaga, mengatakan bahwasannya la labbaik wala sa'dik, la labbaik wala sa'dik. Enggak ada yang ngundang kamu, enggak ada yang nyuruh kamu datang. Irja mazuran la ma'juran, pulang, kamu itu cuma jalan-jalan. Kata orang Bugis, joka-joka. Iya, joka-joka. Kamu cuma jalan-jalan. Irja mazuran la ma'juran, pulang, kamu cuma jalan-jalan, kamu nggak dapat apa-apa. Itu kalau orang berangkat haji pakai uang haram. Makanya Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Tandanya haji mabrur ada 2. Antarja zahidan raghiban fil akhirah. Haji mabrur itu bukan songkok, Pak. Kalau biasanya orang sini kalau cuman haji surban, nah bahasanya dirubah ain semua karena datang dari haji. Assalamualaikum Allah. Itu bukan haji mabrur, itu onta-ontaan yang ada baterainya gini-gini tuh. Haji mabrur bukan itu. Haji mabrur itu tandanya antarja zahidan, pulang dari haji dalam keadaan punya sifat zuhud. Zuhud kalau kelasnya sambian adalah nggak makan uang haram. Asal kamu nggak ngambil uang haram, walaupun satu amuntai punya kamu dikatakan orang yang zuhud. Itu zuhudnya orang awam. Kalau zuhudnya orang soleh apa? Yaitu adalah tarkul fudul minal halal. Kalau zuhudnya orang soleh punya 2 lebih yang halal, bukan haram, 2 halal, perlunya satunya dilepas. Ini namanya dikasih ke orang, itu namanya zuhudnya orang alim. Ada zuhudnya arifin, kelas sahabat. Apa? Tarku mayushgilu anillah, meninggalkan semua yang menyibukkan dari Allah. Ada satu sahabat sholat Allahu Akbar, kalau sholat jadi tempat yang husuk kayak gini, ada burung, ada angin. Ketika dia sholat kelihatan burung hinggap di pohon ini, pindah ke pohon itu. Kemudian ya Allah, kebun ini membuat saya nggak husuk, lihat burung ke sana ke sini. Diambil sertifikatnya, dikasih ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini fisabilillah. Handaklah biar besok sholat di depan rumahnya. Kalau saya nggak husuk, ulun julung lawan guru fulan, habis miskin sampai nanti. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini namanya zuhudul arifin. Makanya yang ketiga, tanda daripada orang yang bertakwa apa? Ada mutajarri fi irdin nas, nggak nyakiti manusia. Bukan cuman muslim, Islam agama rahmat. Irhamu man fil ardi, rahmati yang ada di bumi. Nggak harus muslim, bahkan orang kafir, walaupun binatang, rahmati. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kita lihat ya, orang-orang dulu itu Masya Allah. Dulu ada sahabat namanya Abu Darda. Siapa namanya? Abu Darda. Abu Darda itu namanya Uwaimir bin Zaid. Itu suka ngikuti anak kecil-kecil. Dulu kan nggak ada mainan, nggak ada HP.
Sehingga apa? Anak kecil-kecil dulu kalau ada pohon naik, ada anaknya burung diambil yang belum bisa terbang, dikasih tali, dilempar, ditarik, kayak main layang-layang gitu. Cuman burung yang diano. Akhirnya diikuti oleh Abu Darda, dibilang, boleh nggak aku beli? Oh jangan, aku beli 100.000 kalau bahasa sekarang. Oh bener, iya. Diambil sama Abu Darda, mengatakan, idhabi fa'ishi, terbang kamu burung, bebaslah kamu. Rahmatnya sampai kayak gitu. Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ahmad Ar-Rifai, ada anjing bukan anjing yang lucu. Kalau bagian orang mungkin seneng karena anjingnya lucu, ini enggak. Anjing habis dilepar sama anak kecil, keluar darah, disiram pakai air panas, bulunya rusak, enggak ada orang yang mau, jijik. Diambil sama Syekh Ahmad Ar-Rifai, digendong, dibawa keluar desa, ditaruh di satu tempat, dikasih kayak kandang gitu, kemudian setiap mau ngajar dikasih makan. Pulang dari ngajar, Syekh Ahmad Ar-Rifai bawa minyak zaitun, diberikan kepada punggungnya itu anjing, dipijat itu anjing. Ini Syekh Ahmad Ar-Rifai. Kalau bubuhan wae ini kan ngalih, Han keluar sudah banjarnya nih, kayak apa nih? Iya amdah. Saya pokok di Banjar 3 hari aja keluar semua anunya. Bahasa Banjar. Saya dulu pernah 1 tahun di Banjar, di daerah Kota Baru. Dulu saya pintar berpantun, nggak tahu masih ingat nggak sekarang. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa kata orang anu? Jar habar pian kada masak, kukus pelita di luar tawing. Jar habar pian kada handak, kilar mata kada kalain. Oh mah, aku tuh ini baru 1 jam ini sudah datang ini kalau Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Syekh Ahmad Ar-Rifai, anjing. Kalau bubuhan ini kan gak ada. Anak-anak sekarang ini baru belajar Safinatun Najah, ngelihat anjing najis mughaladzah, jar anjing jar kuyuk nih umahe pagetnya ini nih dipadahinya aku najis mughaladzah. Padahal baru belajar kitab Safinatun Najah, anjing sudah kena sasaran. Ini loh orang alim, ini loh orang alim. Syekh Ahmad Rifai selama 40 hari dikasih makan, dipijat. Setelah 40 hari diambil itu anjing, diantarkan sampai ke desa, dilepas. Ditegur sama orang, Syekh Ahmad Ar-Rifai, ini anjing najis mughaladzah. Kenapa sampai digendong tiap hari kasih makan, dipijat? Buat apa? Apa kata Syekh Ahmad Ar-Rifai? Aku takut 2 hal. 1, aku takut diuji sakit seperti sakitnya anjing. Dilempari orang, disiram air panas, nggak ada yang nolong. Gimana perasaanku kalau nggak ada yang nolong? Yang kedua, aku takut nanti di hari kiamat dituntut oleh Allah. Aku takut Allah mengatakan, Ahmad Ar-Rifai, bukankah itu anjing juga makhlukku? Kenapa kau nggak rawat Ahmad Ar-Rifai? 2 hal ini yang membuat aku menolong itu anjing. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang dibawa oleh Al-Muwasalah, cinta, rahmat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya orang takwa itu sifatnya 3, nggak mau ngelihat yang haram, nggak mau makan yang haram, nggak mau bicara yang haram, nyakiti orang. Bajunya kiai, bajunya guru, bajunya ustadz, bajunya habib, nyaci orang, nyakiti orang. Kita nggak dituntut dosanya orang, bahkan kita mendapatkan kejelekannya orang kalau kita membuat dia itu menuduh orang itu. Apa kata Rasulullah? La tudhiri syamatata li akhik fayu'afi wa yabtalik. Hati-hati ya, kata Rasulullah, jangan sampai kamu mencaci teman kamu yang terkena musibah. Mungkin dia jatuh dalam zina, mungkin dia mencuri, mungkin dia narkoba, jangan dicaci. Jangan dicaci. Kenapa? Fayu'afi, takutnya Allah sembuhkan dia, penyakitnya dikasih ke kamu.
Sayyidina Ali apa mengatakan? Aku takut membicarakan orang yang sedang hamil. Kenapa? Aku takut hamil. Padahal Madinatul Ilm. Apa nggak tahu? Apa Allah nggak bisa? Babul Ilm Sayyidina Ali takut. Kenapa? Karena Rasulullah telah menyatakan bahwasannya siapa orang yang mencaci seseorang dengan sebuah kejelekan, orang itu akan sembuh dengan kejelekan itu, dan kejelekannya akan diberikan kepada orang yang mencaci. Dan sifat orang yang bertakwa menjaga mulutnya untuk tidak menyakiti orang lain. Jangankan orang lain, binatang nggak mungkin disakiti. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Maka dari itu ayo kita manfaatkan ya. Kita manfaatkan adanya majelis ini. Mudah-mudahan datang ke tempat ini membawa berkah, membawa rahmat insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya alhamdulillah kalian yang datang ke tempat ini syukur. Syukur. Beb, saya mau tanya, apa? Saya ini gimana sih kedudukan saya di sisi Allah? Habib tadi bilang, cara untuk berkaca kita sudah bertakwa apa belum? Yaitu kita dilihat pandangannya, makanannya, mulutnya. Kalau saya kepingin tahu, Beb, kedudukan saya di sisi Allah gimana? Dikatakan, jika kamu ingin tahu kedudukan kamu di sisi Allah, kamu lihat 3 hal. Apa? 1, kamu duduknya sama siapa sukanya? Suka duduk dengan siapa? 2, apa yang keluar dari lisan kamu? Kalau kamu sukanya zikir, sukanya sholawat, berarti kamu kedudukannya tinggi. Suka duduk sama ulama, berarti kamu kedudukannya tinggi. Tadi dibacakan hadis. Kalian tahu yang dibaca hadis tadi itu 2 hadis yang sangat amat istimewa. Hadis tentang niat, hadis tentang cinta. Yang mana niat adalah amalan yang paling istimewa. Dan yang kedua adalah cinta. Cinta dan niat adalah 2 amalan yang paling mudah dan gampang untuk sampai ke derajat yang tinggi. Cukup apa? 2 ini. Punya niat, punya cinta. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Oleh karena itu, mudah-mudahan adanya majelis ini membawa berkah insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya dikatakan kita sekarang juga dalam menyambut tahun baru. Ayo, kita bakal dunia sebentar, nggak ada yang panjang umurnya. Oleh karena itu ayo kita hisap diri kita. Gimana kita? Manusia itu kita ini dalam satu hari ada 3 golongan. Dalam satu hari ada 3 golongan. Yang pertama adalah golongan orang yang beruntung. Hari ini kamu orang beruntung. Kapan kamu dikatakan beruntung? Man kana yaumu khairon min amsihi. Siapa orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, kamu orang yang beruntung. Yang kedua golongan orang yang rugi. Orang yang rugi, man kana yaumu mithlu amsihi. Siapa orang yang hari ini sama persis dengan kemarin. Berarti apa? Kamu rugi, nggak ada untungnya. Yang ketiga, orang yang mal'un, celaka. Siapa orang yang celaka? Man kana yaumu syarran min amsi. Siapa orang yang hari ini lebih jelek dari kemarin. Maka apa? Ini adalah orang yang celaka. Jadi hari itu ada 3. Kita beruntung kalau hari ini lebih baik dari kemarin. Kita rugi kalau hari ini hitungannya sama dengan kemarin. Kita celaka kalau hari ini lebih jelek dari kemarin. Oleh karena itu ayo manfaatkan tahun baru. Gimana Habib caranya menyambut tahun baru? Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Cara menyambut tahun baru itu caranya ada 4. Ada berapa? Kalau mau nyambut tahun baru, ayo tahun baru ini sampai acara muasalah tahun depan kita lakukan 4 ini. Apa yang pertama? Doa. Perbanyak doa. Perbanyak apa? Perbanyak apa? Perbanyak doa. Allahumma shalli ala Muhammad.
sallallahu alaihi Muhammad. Kita harus memperbanyak membaca doa, terutama doa awal tahun, doa akhir tahun dibaca. Ayo supaya barokah kita baca sekarang doa awal tahun bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadiyu al-qadimul awwal wa ala fadlika al-azimi wa judika al-muawwal wa hadha amun jadidun qad akbala nas'aluka al-ismata fihi minasyaitan wa awliyaihi wa junudihi wal auna ala hadhihi an-nafsi al-ammarati bisu wal ishtighala bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Perbanyak doa ya. Doa ini adalah senjata yang Allah berikan kepada kita untuk melawan daripada bala dan musibah yang akan menimpa kita. Perbanyak doa. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, apa di tahun baru ini apa yang harus kita lakukan? Yang pertama doa, yang kedua adalah an-niyah. Perbanyak niat. Makanya tadi dikatakan innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli. Siapa orang yang datang pindah dari rumahnya ke tempat ini karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasuli, maka hijrahnya akan mendapatkan ridhonya Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya. Siapa orang yang datang ke satu tempat bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah, tapi karena apa namanya dunia, au imra'atin yang kihwa, atau karena bebinian, janjian lewat WA, jangan lupa ya nanti jumpa di majelis muwasalah. Nah, siapa orang yang datang ke tempat ini karena perempuan, maka apa? Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dia akan mendapatkan apa yang dia hijrahi, dia niati, tapi dia kehilangan Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu niat ini sangat penting. Makanya dikatakan niat ini sangat penting. Apa Beb manfaatnya niat? Supaya kita bisa niat. Apa manfaatnya? Satu, nala sab'ina abwab min abwabit taufik. Satu niat Allah siapkan 70 pintu. Jadi kapan kita niat, ya Allah saya niat untuk menjaga sholat 5 waktu di tahun ini, maka 70 pintu hidayah disiapkan yang akan selalu menyirami kita, menerangi kita dari 70 pintu itu dengan cahaya dan air daripada air hidayah. Satu niat 70 pintu rahmat disiapkan untuk kita. Itu istimewanya niat. Yang kedua, tahwilul adah ilal ibadah. Manfaatnya niat merubah yang biasa menjadi luar biasa, merubah yang kebiasaan menjadi pahala. Makan itu mubah, tapi kalau makan pakai niat, maka apa? Makannya ibadah. Guring, tidur mubah, tapi kalau orang tidur pakai niat, kata Habib Umar, man amila bi adabin naum soro naumuhu yaqadah. Siapa orang yang tidur pakai niat, pakai sunnah Nabi, maka soro naumuhu yaqadah, tidurnya dihitung ibadah. Makanya ada nang bepada naumul alim khairun min ibadati jahil. Tidurnya orang yang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Yang bodoh sholat di masjid tapi wudhunya nggak bener, ya nggak sah. Ini tidur
tidur sunnah, tapi tidurnya pakai sunnah, pakai adab, pakai wudhu, pakai cara Nabi. Tidurnya lebih baik daripada sholatnya orang yang bodoh. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang ketiga, istimewanya niat. Apa? Yuraqi kamaraqi ahli su'ud. Niat itu membuat Anda masuk ke derajat yang tinggi tanpa capek. Habib Mustafa bin Ahmad Al-Muhbar, beliau mengatakan, bin niyah salihah yanfatihu babal maglud bila gaidin wala guyud wala haddin wala hudud wa narqa maraqi ahli su'ud ar-ruka'i sujud al-mufina bil uhud. Siapa orang yang membuka satu niat, dengan niat itu akan membuka pintu rahmat, derajat, kemuliaan tanpa batas, tanpa henti, dan akan mengangkat dia ke derajat orang wali, orang soleh, orang wali kutub. Kita bisa masuk ke derajat mereka cuman dengan bermodalkan yang namanya niat. Makanya tadi hadis dibacakan, dua hadis yang istimewa, yang membuat kita amalan mudah tapi masuk ke derajat yang tinggi. Apa? Niat dan mahabbah, cinta. Apa kata Rasulullah? Almar'u ma'aman ahab, anta ma'aman ahbabta. Gimana? Ada satu sahabat cuman karena dia kepikiran Nabi, cinta sama Nabi. Kenapa kamu? Aku takut nanti kamu di surga ya Rasulullah, nggak satu tempat. Kamu surganya lain, aku lain. Apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Kau akan selalu bersama di derajat, di tempat orang yang engkau cintai. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, apa istimewanya niat? Husulul thawab gablat ta'ab. Istimewanya niat itu adalah dapat pahala sebelum capek. Contoh, dari tadi siang ada yang teman-teman kita pengen hadir majelis ini, qadarallah bensinnya habis, nggak punya uang, bannya kempes, atau mau dipinjemin sepeda, nggak taunya sepedanya dipakai sama saudaranya sehingga nggak dapat, padahal udah niat. Maka apa? Husulul thawab gablat ta'ab. Dia nggak nyampe di sini, tapi pahala semua yang dapat sini nyampe ke mereka. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya inna fil madinati agwam, di Madinah ada sekelompok orang, masalah kuwadian, mereka nggak ikut bersama kita melewati padang pasir yang panas, nggak ikut perang, tapi habasuhumul udru, dia punya udur. Maka apa yang kita dapatkan mereka juga dapat. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Jadi tahun baru kita harus hadapi dengan berapa hal? Ada empat. Yang pertama adalah doa. Yang kedua adalah niat. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah at-taubah wal muhasabah. Tahun baru waktunya kita bertobat, waktunya kita bermuhasabah. Allah itu rahmat sama kita. Setan itu mengatakan la azal agwi bani adama madama arwahuhum fi ajsadihim. Aku akan selalu menggoda manusia selagi dia nyawanya ada. Aku akan goda sekiranya dia berzina, sehingga dia mencuri, dia membunuh, dia minum minuman keras, dia melakukan yang haram. Aku gak akan henti ya Allah untuk menggoda dia, menghancurkan dia menjadi temanku untuk di neraka. Maka apa kata Allah? La azal aghfir lahum mastaghfaruni. Aku akan selalu mengampuni dia selagi dia masih mau meminta ampun kepada aku. Allah membuka pintu untuk umat Muhammad sebesar-besarnya. Firman-Nya Allah, kulli ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sejelek apapun kamu, senakal apapun kamu, maka jangan pernah terduduk, terhenti untuk berjalan kepada Allah. Siru ilallah urjan wa makasiro. Bisa lari, bisa buka-buka, bisa jalan-jalan, bisa merangkak-merangkak, bisa berhayal. Berhayallah, berjalan kepada Allah. Walaupun dengan berhayal. Artinya berhayal apa? Dengan niat. Terkadang ada di antara kita masih terjerat perbuatan yang haram, terjerat oleh sistem yang haram, terjerat keadaan yang harus melakukan dalam keadaan haram. Kamu belum bisa, maka
taruh di dalam hatimu untuk berubah. Ya Allah, aku pengen berhenti dari ini ya Allah, tapi masih melakukan. Tapi jangan lupa pasang niat. Sampai dari pentingnya dikatakan ala saqil kas an yanhal julas. Hendaknya si penuang khomer memberikan nasihat kepada orang yang akan meminum khomernya. Kamu masih jualan, tapi minimal orang yang mau minum hati-hati ya, ini dosa ya, ini haram ya. Kenapa? Supaya kalau masih ada keinginan kamu berjalan kepada Allah, niat itu akan membuahkan hidayah yang satu saat akan mengentas kamu dari kegelapan, dari kemaksiatan, dari kedoliman, dari perbuatan jelek yang kamu lakukan. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya pengen tobat beb, tapi nggak tahu caranya. Diampuni nggak sama Allah? Diampuni. Umat Muhammad selagi nyawa belum nyampe tenggorokan, apapun dosanya diampuni. Wow, dan kata Rasulullah, wallahu afrah bitaubati abdin. Allah itu sangat gembira dengan tobatnya hambanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Gimana beb caranya tobat? Ini ada tobat namanya taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu kalau kita tobat, Allah mengampuni dosa kita seperti bayi yang baru lahir. Di sebagian dikatakan oleh ulama bukan cuma diampuni, dosa kamu satu gunung, Allah ganti dosa itu berbentuk pahala satu gunung. Kalau tobat kamu diterima, asal kamu taubatan nasuha. Gimana beb caranya? Ada 4 cara taubatan nasuha. 1, an-nadam bil qalb, hati menyesal. Allah, ya Allah, salah ya Allah, dosa ya Allah, menyesal ya Allah, jelek hambamu ya Allah, kotor hambamu ya Allah, menyesal. Yang kedua, al istighfar bil lisan, lisannya selalu istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, malam-malam bangun, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, selalu zikir dan istighfar. Yang ketiga, at-tark bil jawarih, anggota badannya dijauhkan dari tempat yang membuat dia melakukan dosa. Kenapa kamu melakukan dosa? Aku berteman itu beb, jauhi itu, baru kamu dikatakan taubatan nasuha. Aku karena tinggal di situ, jauhi tempat tinggal itu, jauhi tempat itu, jauhi temanmu itu. Kalau kamu menjauhi, kamu baru dikatakan taubatan nasuha. Dan yang keempat apa? Al-idmar an la ya'ud, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Beb, saya kan udah tobat nih, 4 itu sudah beb. Tapi saya nggak ngerasa, ada nggak tandanya kalau saya ini udah diterima tobat saya, ada tandanya nggak? Ada. Tandanya ada. 1, hatinya lega. Kayak orang habis mandi. Orang yang diampuni itu hatinya lega, tenang. Itu tanda kalau diampuni dosa. Kedua, bughd an ahli syarr, benci kepada dosa walaupun kamu dulu adalah pelaku utamanya. Kapan kamu mulai benci kepada dosa, berarti Allah sudah mengampuni dosamu. 3, apa? Yaitu adalah yuhib yatagarrab ila ahlil khair, seneng datang duduk dengan orang soleh. Ada pengajian guru fulan datang, ada pengajian kiai fulan datang, ada pengajian habib fulan datang. Semua acara kebaikan dia datang. Cinta kepada kebaikan adalah salah satu tanda bahwasanya kamu telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Terakhir sebagai penutup ceramah saya, Allahumma shalli ala Muhammad. Saya minta maaf karena belum begitu menguasai bahasa Banjar, jadi belum bisa sempurna. Insyaallah kapan-kapan perlu nyari kamus Banjar. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, apa yang keempat? Yaitu adalah apa namanya? Yabhath sahib yashabuhu ilal khair. Dengarkan. Di awal tahun ini, tahun baru, yang harus kita lakukan adalah mencari teman untuk apa? Untuk pendamping kita yang bisa membawa kita ke kebaikan. Tahun baru ini kamu cari teman. Kamu tahu nggak tahun kemarin kenapa kamu jatuh dosa? Pintunya dosa itu cuma 3. Kalau nggak salah teman, ya kamu dikuasai hawa nafsu. Kalau nggak nafsu,
Ya kamu karena kebodohan yang kamu miliki. Nggak lepas dari tiga ini. Kalau nggak bodoh ya nafsu, kalau nggak nafsu ya salah berteman. Tiga ini adalah pintu daripada kemaksiatan. Oleh karena itu kalau kamu ingin jadi baik di tahun ini, cari teman yang baik. Kata Sayyidina Umar apa? Afdolun nikmah ba'dal Islam jalisus soleh. Nikmat yang paling istimewa setelah Islam, setelah iman adalah Allah menggiring kita untuk duduk dekat dengan orang alim, untuk duduk dekat dengan orang. Kalau kita punya teman bawa ke orang alim, punya teman bawa ke pengajian, itu pegang teman itu. Itu adalah kata Sayyidina Umar, adalah hadiah terindah setelah Islam dan iman yang kamu miliki. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Jadi jangan lupa kita mencari teman yang teman yang baik. Kalau kita punya teman orang soleh itu enak. Semua gerak-gerik kita jadi akhirat. Semua gerak-gerik kita akan menjadi akhirat kalau kita dekat dan duduk dengan orang soleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebenarnya saya banyak yang ingin saya sampaikan, tapi kayaknya ini sudah terlalu malam. Insya Allah mungkin di waktu yang akan datang, di perjumpaan berikutnya lebih sempurna insya Allah. Amin Allahumma. Saya kasih beberapa pertanyaan, yang bisa jawab angkat tangan, yang saya tunjuk jawab, yang nggak ditunjuk nggak boleh menjawab. Sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan. Pertanyaan pertama, Ustadz hadiahnya, Ustadz hadiahnya. Kada ada duitnya kah Ustadz? Ada Han, dari Pian kayak ini, dari Bupati kah dari Pian? Hehe, halus kita deh Pak. Ya ampun. Jangan Pak, jangan supan-supan Pak. Ayo yang bisa jawab, ini apa? Ini apa? Tidak. Dapat tidak juga, dapat tidak, dapat uang 100 dari panitia. Bupati Bang Bebe, ayo ada apa-apa juga. Pertanyaan pertama, yang bisa jawab angkat tangan. Sebutkan apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang mudah kan yang sulit Bu? Nang mudah kan nang ngalih? Nang mudah kah? Coba ibu-ibu lo. 2 amalan yang mengangkat manusia ke derajat yang tinggi, mudah tapi istimewa 2 amalan. Apakah itu? Siapa yang bisa ibu-ibu? Ya, yang di depan yang ibu, yang nggak pakai cadar, Iya. Julung mic-nya, julung. Biar di situ aja Bu, di situ aja. Berdiri Bu, berdiri. Julung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Siapa ngarannya Bu? Hajah Ratna Parhan. Pian kajil. Inggih paman. Umah paman Iya amdah. Parak sudah nek. Apa jawabannya Bu? Yang pertama niat, yang kedua cinta atau mahabbah. Ya betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Suaminya yang punya langgar. Masya Allah. Ya, mana duitnya tadi mana? Jolong duit. Alhamdulillah. Iya amdah. Yang kedua, pertanyaan kedua, sebutkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa inti daripada Majlis Al-Muwasalah? Yang di belakang pakai kerudung hitam. Ya itu, yang di pohon. Manusia gitu.
Kalau nah itu Julung. Besi kaki lah itu, ada kakinya adalah. Siapa ngarannya? Udah sampai lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Ngaran ulun Sri Munaja. Ikam ke Sri? Ini Ada Sri, ada kenal aku. Apa jawabannya Sri? jawabannya al-ilmu wat tazkiyah wad da'wah. Masya Allah, betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh, anunya belum tadi airnya. Itu siapa tadi ibu tadi dapat air. Mudah-mudahan barokah, kabul hajat, sehat walafiat, juga keturunan soleh-soleha, ziarah ke Mekah ke Madinah insyaallah, wa lutuf wa rizq wa syan barakah. Al-Fatihah. Ayo julung. Berikutnya. Ini tunggu. Ini julung nang di luar. Berikutnya sebutkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Gimana caranya bertaubatan nasuha? Kada kelihatan aku nah. Ini nah, ini. Boleh. Ayo, berdiri. Julung. Mik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa ngarannya? Nama Ahmad Lutfi, Beb. Oh, ikam ke Be? Nggih, Habib. Ayo. Apa jawabannya Be? 1. Han. Apa tadi pertanyaannya, Beb? Lupa, Beb. Masih denek. Cara bertaubatan nasuha. Cara bertaubat nasuha: 1, hati menyesal, Beb. Hati menyesal. Nggih. 2, lisan selalu beristighfar. Lisan selalu Nggih, istighfar. alhamdulillah. Yang ketiga. 3. Nah. 3, Beb. Ada 3. lagi. Ayo. 4, Beb. Ini nomor 3. 3 lagi. Nggih. 3. Anggota badan dijauhkan dari tempat dosa. Jangan lagi bakawan lawan kawan nang pendosa. Ayo ya. Makasih guru. Umah. Nang keempat, Gugur minyak angin. 4, berjanji tidak mengulangi lagi. Berjanji apa? Berjanji kada lagi bae mengulangi. Janjilah. Nggih. Janjilah. Sampai, Beb. Ayo bujur. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Masyaallah, mudah-mudahan barakah, kabul hajat. Masyaallah. Hadiahnya boleh tambah, Beb. Hah? Boleh tambah hadiahnya, Beb. Minta bupati namun tambah ya minta. Nah. Barakah. Amin. Nah, tambahannya. Amin. Ulun simpane, Beb. Oh, tutupnya nggih ya. Nggih. Foto-foto kita tambah. Oh, foto. Sini. Nah, ya Allah. Sudah. Bab ini aku. Berikutnya, Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaannya adalah, Allahumma shalli ala Muhammad. Apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Apa penyebab orang terjerumus di dalam dosa? Mana kada? Nah ini. Ikam mun salah ulun suruh bulik ikam loh. Ayo jeleng mic-nya jeleng. Siapa ngarannya? 1. Untung 3 kali 2. Bunyi nih Pak, bunyi dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
minta ridha minta halal. Naran ulun Haji Anwar Sufyan. Ikam ke, Je? Nggih. Ayo. Pun nggih. Nggih. Apa jawabnya, Je? Yang pertama, 1. bakawan lawan orang nang katujuh baulah maksiat. Ayo, Ha. Nomor 2. Nang kedua, kurangnya ilmu pengetahuan. Kurangnya ilmu pengetahuan. 3. Yang ketiga, selalu tiga. 1. Dua, 2 aja lah. mengikuti hawa nafsu. Ya, betul. Tepuk tangan. Akhirnya dirimu, Je. Barokah, kabul hajat, sehat walafiat, umurnya barokah. Adini kutsun jalai bali kulli khair dafi al kulli syarr. Fatihah. Pertanyaan terakhir, nang bisa dapat surban ulun juga dapat siwak. Dari mana nih? Hah? Exponencer. Mana tuh? Oh, masya Allah. Ini ada tambahan dari. Banyak ini. Kayak apa ini? Ayo, Ha. Kayak apa nih banyak nih? Surban dulu kah? Surban lawan duit apa duit dulu? Allahumma shalli ala Muhammad. Coba duit dulu. Ini taruh dulu kena terakhir kena nih. Coba tes dulu 100. Siapa ngarannya tadi nang sahabat nang inya membeli burung dipegang anak kecil dibebaskan, siapa ngarannya? Sudah ikam tok. Nang halus. Ini nah. Berdiri. Siapa nama ikam? Muhammad Husni Hairan. Siapa? Muhammad Husni Hairan. Dari mana? Dari Amuntai. Di sinilah. Apa jawabannya? Diam, yang lain diam. Nah. Siapa ngarannya? Nah. Abu Dardar. Siapa? Abu Dardar. Abu Darda, ya bujur. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah. Berikutnya coba 150 bebinian. Kenapa tadi Syekh Ahmad Arifai inya itu menggendong kuyuk? Kenapa? Alasannya apa? Siapa yang bisa binian? Nah, nang di ujung ya, mang becadar. Apalagi ada hadiah lagi ya? Habis guys sudah. Kipas angin nih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Nama Mutia Khairunisa. Ulun izin menjawab pertanyaan. Amun kada diizini ya, Pak? Izin. Apa jawabannya? Yang Syekh Arif Ayat tadi, beliau menemukan seekor anjing. Kenapa inya menolong kuyuk tuh kenapa? Alasannya apa? Karena beliau takut nanti di akhirat diazab oleh Allah karena tidak menolong anjing itu tadi. Kurang tepat. Nang dihiganya nang berkacamata. Salah, penonton kecewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2 alasan dari Syekh Ahmad Rifai. Yang pertama, saya takut diuji sakit, tidak ada yang menolong. Yang kedua, ketika di akhirat dituntut oleh Allah, dituntut di akhirat nanti. Kenapa? Dituntut ketika mengetahui bahwa anjing itu sakit, namun beliau tidak menolong, akan dituntut. Iya, kenapa? Beliau takut dituntut di akhirat nanti Takut dituntut sama oleh Allah. Dan yang kedua, Takut diuji sakit. Saat beliau sakit tidak ada yang menolong. ya betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Airnya mana? Airnya. Mudah-mudahan barokah kabul hajat, jadi perempuan yang saleh, sehat walafiat, tulul umur, fi taatillah. Al-Fatihah.
Terakhir, surban lawan siwak. Pertanyaannya adalah, ada 2 pertanyaan. Sebutkan, Allahumma shalli ala Muhammad. Siap-siap, pertanyaannya sedikit menipu dan membuatmu tersipu. Sebutkan. 1. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa Amunte mendapat julukan kota? Apa arti takwa? Sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan. Pertanyaan yang kedua, hari kita ada berapa dan apa saja macamnya? Siapa yang bisa? Kada kelihatan. Kamu tuh berbinaan takos. Coba ini, yang di depan kudung coklat. Berdiri. 1, 2. Siapa ngarannya? Misbah. Siapa? Misbah. Siapa? Misbah. Misbah. Apa jawabannya? Orang yang beruntung. Hah? 1. Orang yang beruntung dan orang yang merugi. Ada berapa macam? 2 ke 3? 3. Dia yang disingkat. Ada berapa macam? 3. 3. 1. Beruntung. Kapan orang itu beruntung? 1, 2. Ganti. Lebih baik. Nang halus tuh nah. Halus sini. Begimit nah. Nah. Ya. Siapa ngarannya? Muhammad HP. Siapa? Muhammad HP. Muhammad HP. Ada HP-nya lah. Muhammad HP. Wafi kah? Nggih. Oh, Wafi jago HP tadi. Sehat lagi kamu? Sehat. Buju-buju nah. Apa jawabannya? Hari kita ini ada berapa? 3. Pengikuti. Ada 3. 1. 1 orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Orang yang lebih baik dari kemarin. Nomor 2. Orang yang rugi. Siapa orang yang rugi? Orang yang sama dari kemarin. Yang ketiga. Orang yang celaka. Siapa orang yang celaka? Orang yang lebih buruk dari kemarin. Lebih buruk dari kemarin. Kota Amunte kota apa? Nah, Takwa. kota apa? Kota bertakwa. Apa tandanya takwa? Tandanya takwa 1. Ada berapa tandanya takwa? 3. 3. 1. Menahan mata dari penglihatan yang haram. Menahan mata dari yang haram. 2. Meninggalkan memakan makanan yang haram. Meninggalkan makanannya. Ketiga. Bilang gitu deh. 1. Tidak menyakiti manusia. Apa satu? 1. Nomor 1 apa? Menahan mata dari 2. dari penglihatan yang haram. 2. Menahan 3.
tidak memakan makanan yang haram. Ketiga, Tidak menyakiti manusia. ya betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Duit 100. Julungi. Mudah-mudahan barokah, jadi anak yang soleh, rezekinya barokah. Allahumma aftah ali futul arifin, alimhul muta'wil, wa ihdina sawi sabil, wa akrimhu bi ziyaratil Makkah wal Madinah wa ziyaratil Tarim. Ma'al lutuf wal afiyah bi jahi sayyidi khilbari al-Fatihah. Insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Wanila. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak lo. Tangan, nah pegang pinggutnya mic. Dah, bulik dah. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Minta maaf ceramahnya terlalu panjang, banyak bergurau, tapi mudah-mudahan di sela-sela gurau ada ilmu yang bisa diambil. Terima kasih kepada para habaib, Bapak Bupati yang sudah hadir semuanya. Mudah-mudahan ketemu lagi dalam keadaan yang lebih baik. Majelis Muashalah semakin mewarnai kota Amuntai menjadi daerah yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur, dan penuh dengan akhlak dan takwa insyaallah. Amin Allahumma amin. Hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.